kerja, yaitu jumlah waktu yang harus digunakan untuk melaksanakan kegiatan tertentu di dalam kondisi kerja normal. Di waktu mengukuran kerja, karena kita membahas di produksi, berarti itu waktu yang diperlukan dalam memproduksi suatu produk. Dalam proses tadi, tahapan proses itu ada, tiap-tiap proses ada waktu yang harus ditentukan. Soalnya kita konteksnya di sini produksi. Mungkin kalau misalnya marketing beda lagi. Mungkin standarnya kira-kira misalnya berapa konsumen yang sudah mengenal produk kita. Nah, kan tujuannya marketing kan memasarkan produk. Nah, standarnya, jadi standar tiap departemen beda-beda ya. Sini karena produksi berarti kita waktu yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam kondisi normal, yaitu kegiatannya memproduksi suatu produk. Nah, kegunaan standar tenaga kerja itu untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja karyawan, merencanakan kebutuhan tenaga kerja, terus menentukan tingkat kapasitas. Ya, kayak tadi, kalau tingkat kapasitas itu berapa yang bisa dihasilkan dalam waktu berapa menit itu. Terus menentukan harga atau biaya suatu produk. Semakin lama waktu yang kita perlukan untuk menghasilkan produk, kan berarti biaya yang dikeluarkan kan semakin besar biasanya. Waktu itu kan juga termasuk biaya, ya kan. Terus membandingkan metode-metode kerja, misalnya ada beberapa metode mana yang paling efisien dan cara yang lain, itu yang harus kita pilih untuk pelaksanaan produksi berikutnya. Terus memudahkan scheduling operasi sama menetapkan upah intensif. Oh iya mbak, nggak apa-apa. Nanti yang nggak hadir hari ini tolong diberitahu teman-temannya, bisa lihat rekaman YouTube ya. Ini buat belajar. Ujiannya bulan Mei kan, Mei awal. Terus saya lanjutkan, lihat YouTube mbak, yang nggak bisa hadir hari ini bisa lihat rekaman di YouTube. Terus langkah-langkah sistematis dari pengukuran kinerja, yaitu memilih pekerjaan yang akan diteliti. Jadi kan ketika kita mau mengukur kerja suatu karyawan, kan harus tahu yang mau diteliti apa dulu, yang mau kita periksa yang mana itu. Jadi harus tahu pekerjaan. Biasanya kita pilih pekerjaan yang dari sebelumnya itu yang paling nggak efisien, itu nanti yang biasanya diteliti lebih dulu. Terus mencatat semua keterangan yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Ini di sini konteksnya kita berbicara tentang produksi ya. Terus memeriksa secara kritis keterangan yang didapat. Jadi kan pasti ketika mencatat semua keterangan kan kita juga menanyai masing-masing karyawan, misalnya apa keluhannya, ada problem apa kira-kira, terus kelebihannya apa. Nah itu kan harus diperiksa secara detail. Terus mengukur jumlah karyawan yang terlibat dalam setiap pekerjaan, terus menyusun standar waktu operasi, sama merumuskan rangkaian kerja secara tepat. Jadi itu biasanya tetap harus kita evaluasi ya, setiap tergantung sih, itu masing-masing keputusan perusahaan. Bisa kita evaluasi sebulan sekali atau evaluasi seminggu sekali, tergantung kebutuhan perusahaan. Jadi dari evaluasi itu kan kita bisa tahu dari awal kan kita sudah punya udah punya standarnya. Nah standar itu kan setelah dilakukan dalam waktu 1 bulan misalnya, kan bisa aja terjadi beberapa masalah. Nah dari situ makanya kita perlu evaluasi, kira-kira masalahnya ini bagian apa, kenapa kok sampai masalah ini terjadi. Nah setelah dievaluasi kan otomatis kita tahu, oh masalahnya di sini, jadi apa yang harus kita lakukan untuk bulan berikutnya supaya masalah ini nggak timbul lagi. Nah itu makanya bisa untuk menyusun standar waktu operasi yang baru untuk periode berikutnya, seperti itu.
Jadi terus dilakukan evaluasi secara berkala tergantung masing-masing kebutuhan perusahaan. Jangan sampai dibiarin sampai 1 tahun ternyata setelah 1 tahun dievaluasi ternyata banyak banget misalnya pemborosan yang dilakukan, kan berarti perusahaan sudah rugi banyak di situ. Oke. Terus langkah-langkah dalam mengukur waktu: mengumpulkan dan mencatat data tentang pekerjaan karyawan, terus mencatat tata kerjanya, terus uji tiap-tiap unsur secara terperinci. Mengukur waktu ini langkah-langkahnya ya nanti bisa dibaca sendiri. Jadi pokoknya awal-awal pasti ini semacam penelitian kan dari awal, jadi kita kumpulkan dulu datanya, diuji gimana kira-kira, terus baru kita ada hasil kan. Setelah kita teliti ada hasil, baru kita untuk hasilnya itu untuk kita gunakan, kita menyusun standar atau aturan yang baru. Pokoknya intinya seperti itu, hampir sama dengan penelitian. Nah, ada yang namanya unsur. Unsur itu satu bagian yang rinci dari suatu pekerjaan tertentu yang dipilih untuk memudahkan pengamatan, pengukuran, dan analisis. Nah, putaran kerja itu urutan unsur-unsur yang diperlukan untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan. Jadi unsur itu lebih detail. Di satu pekerjaan itu ada apa? Nah, urutan-urutan itu, kumpulan unsur-unsur itu namanya putaran kerja. Terus titik patah. Nah, itu akhir dari tiap unsur. Mungkin misalnya unsur satu proses itu kan ada berhenti sebentar untuk berlanjut ke proses berikutnya, itu namanya titik patah. Jadi satu unsur selesai mau berlanjut ke unsur berikutnya, itu titik patah. Terus ada 2 cara pengamatan dengan stopwatch. Jadi kan karena produksi itu kan prosesnya sambung menyambung kan. Misalnya pertama pembersihan botol. Kalau misalnya kita perusahaan soft drink kan, awal botolnya pasti bukan dikemas. Misalnya pertama botol putihan dulu dibersihkan. Nah, dalam waktu bersihan itu berapa lama, setelah selesai bersihan otomatis pindah ke berikutnya, misalnya dikeringkan atau apa. Nah, itu jadi pindah dari yang dibersihkan ke pengeringan itu berapa lama, itu dilakukan pengamatan dengan stopwatch. Kalau flying time itu setiap kali pindah unsurnya, misalnya tadi dari pembersihan ke pengeringan itu kan berbeda unsur, itu stopwatchnya berganti ke 0, itu namanya flying time. Jadi dibalik lagi 0, jadi benar-benar tahu tiap ini berapa detik, balik lagi ke 0. Tapi kalau kumulatif timing, ini flying timing deh kayaknya, bukan flying time, salah ketik saya. Kalau kumulatif timing itu kita nggak kembali ke 0 tiap unsur, cuman ketika berganti unsur itu kita harus ngecek, oh unsur ini berapa detik, misalnya unsur berikutnya berapa detik, tapi nggak kita kembalikan ke 0. Jadi tergantung dari masing-masing perusahaan maunya pakai yang mana. Terus ini metode produktivitas kerja. Biaya tenaga kerja dibagi produktivitas dalam unit, berapa unit yang dihasilkan sama dengan biaya per unit. Ini sudah tahu toh, gampang kok ini. Jadi pengen tahu biaya per unit untuk tenaga kerjanya itu berapa, jadi ya total biaya tenaga kerjanya berapa dibagi unit yang dihasilkan berapa, cara carinya. Ini nanti ketemu biaya per unit. Nah, kalau ada metode standar waktu itu pendekatan waktu langsung, itu waktu normal dibagi 1 minus 1 tenggang dalam persenan, dimana rata-rata dari waktu itu sum, ini tanda E ini sum ya, jadi total waktu untuk tiap unsur kerja dibagi jumlah daur yang diobservasi. Terus waktu normal mungkin bisa dilihat di modul
Nah, ntar ada contohnya enggak ya? Ini saya bikin di PPT.